Halo semuanya, hari ini aku mau ngejelasin yang nomor 21. Soalnya adalah ada sebuah trapesium dan layang-layang yang disatuin gitu ya. Trapesiumnya itu ABCF yang ini, ABCF dan layang-layang EFCD gitu ya. Diketahui panjang CE 21, CE itu yang tengahnya ya. CE itu dari sini ke sini itu 21. Duh malah jadi jelek ya, sorry aku gak usah nulis itu ya. Pokoknya CE 21, kita ingat-ingat CE 21 dan AF 14 cm. Nah ini aku tulis aja 14 di sini ya. Nah yang ditanyain adalah keliling bangun ABCDEF. Oke, keliling di mana-mana. Keliling itu, sorry salah lagi nulisnya. Keliling itu adalah panjang sisi-sisinya. Jadi panjang DC ditambah panjang CB ditambah panjang BA, AF, FA, ED gitu ya. Jadi pokoknya sekeliling batas-batas luarnya gitu ya kita tambahin. Nah, jadi AB ditambah BC ditambah CD, sorry DE tambah EF ditambah FA. Oke. Jadi ada BC, CD, pokoknya sekeliling ini kita ditambah-tambahin gitu ya. Sekeliling semuanya, sekeliling bangunannya. Tapi kan ini nggak semuanya kita ketahui kan. Kayak AB, apakah kita mengetahui berapa panjang AB? Enggak, oke. BC kita ketahui 22. Jadi kita bisa tulis 22 tambah 22 tambah CD itu berapa? 17. Ditambah DE kita gak tahu, EF kita gak tahu, DE kita gak tahu, gak usah tulis lagi ya, kita kosongin aja, sorry. DE gak tahu, EF gak tahu, FA kita tahu 14 cm. Oke, jadi ada berapa yang nggak kita tahu? AB, DE, dan EF. AB, DE, EF gitu ya. Oke, sekarang kita mau nyari AB, DE, dan EF. Pertama, aku mau nyari dulu panjang OF. Nah, kenapa sih kok malah nyari OF yang nggak dibutuhin gitu ya? Kenapa kita gak nyari AB ataupun DE, EF gitu ya, yang harus kita masukin ke kelilingnya? Pertama, OF itu dibutuhin loh, kita harus tahu. Kenapa? Karena buat nyari EF sama DE itu kita bisa pakai rumus yang Pitagoras gitu ya. Pertama kita harus cari dulu OF ini buat nyari EF sama DE. Pertama aku nyari dulu OF. Nyari OF. Nyari OF itu gimana? CB dikurangi FA. Kenapa kayak gitu? Ini kan sejajar kan gitu ya. Ada CB di sini EFA, OF, sorry OF, OFA gitu kan. Lalu di sini ada CB, BC gitu kan. Kita tahu BC-nya itu ada 22 dan FA-nya itu 14. Berarti kan kita kalau mau nyari ini aku kasih garis ya. Meskipun ini bukan persegi ya, meskipun di sini bukan persegi tapi aku kayak giniin aja. Nah, buat nyari OF, buat nyari yang kecil di sini gitu ya, garis pendek di sini, kita bisa ngurangin CB dikurangi FA. Sebenarnya CB dikurangi FA gitu kan. Garis panjang dikurangi FA-nya gitu ya, garis yang pendeknya 22 dikurangi 14. Hasilnya berapa? 8. Oke, sekarang kita udah tahu panjang OF 8. Di sini aku tulis 8. Setelah itu, setelah nyari OF, aku mau nyari panjang CO. Kok malah nyari CO lagi ke sini, bukannya nyari yang harus diketahui kan? Kenapa aku nyari CO? Pertama nih ya, CO ini ya, panjang CO ini tuh kita bakal butuhin banget buat nyari CF gitu ya, buat nyari CF. Gak usah nyari CF ya. Sorry. CO itu kita bakalan butuhin nanti buat nyari EO, sorry, buat nyari EO. EO gitu ya, buat nyari EO ini di sini. Kenapa harus banget sih nyari CO? Karena EO juga dibutuhin buat nyari DE sama EF gitu ya, biar nanti kita bisa pakai Pitagoras. Pertama, oke, aku mau nyari CO. CO aku bakal nyari dari CF sama OF gini. CF, OF aku bakal, mana ini mana ya? Oh ini. Yang kedua aku mau nyari CO, pencarian CO ya, jati diri CO. Ini tuh ada segitiga kan, di sini tuh ada segitiga, segitiga COF.
COF. Ini tuh aku pindahin aja segitiga COF yang di sini, aku pindahin ke sebelah sini gitu ya. OF-nya udah kita cari yaitu 8 dari perhitungan sebelumnya, CO-nya itu yang mau kita cari, CF-nya adalah 17. Kok 17? Karena di sini tuh panjangnya sama ya. Ini sama kayak ini, DE sama kayak EF gitu ya. Kalau layang-layang tuh kayak gitu. Nah, buat nyari CO, kita bisa cari dari CO kuadrat sama dengan CF kuadrat min OF kuadrat. Oke? Oke. CO kuadrat, sedangkan CF itu 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. CO kuadrat, 17 dikuadratkan berapa? Ayo. Berapa ya? 289, sorry, 289 min 64. Maka CO kuadrat sama dengan 225. Berarti CO sama dengan akar 225 yaitu 15. Nah, CO sekarang kita tahu 15. Yang sebelah sini, CO ini tuh 15. Oke? Oke. Nah, CO udah diketahui 15. Kita kan tahu kan, CE, kita tahu CE 21 kan? Kita tahu CE 21. Aku kasih garis di sini. Sekarang aku mau nyari di sini aja lah ya. Yang ketiga itu aku mau nyari EO. EO, yang ini ya. EO, panjang EO. Panjang EO, nyarinya tuh kayak gimana? EO itu kan panjang yang kecilnya kan, bagian kecilnya ini. Kita tahu sepanjang CO, sepanjang CE, sorry, sepanjang CE itu adalah 21. Berarti CE dikurangi panjang CO yang kita habis hitung tadi, yaitu 15. CE dikurangi CO. CE-nya itu berapa? 21. Dikurangi CO 15. Kayak gitu. Lalu 21 dikurangi 15 adalah berapa? 6. Ya, berarti EO itu 6. Di sini kita udah tahu ada 6 di sini. Nah, kok 6-nya gitu ya jeleknya? 6. Set. Nah, udah tahu 6 dan 8, kita kan udah tahu EO 6, lalu OF itu 8. Nah, yang keempat, ini bakalan lumayan panjang, sorry banget. Aku mau nyari EF nih. EF itu sama dengan ED ya. EF itu sama dengan ED gitu ya. Jadi, kok diulang-ulang gitu ya. Jadi kita bisa langsung sekali ngitung gitu ya aja terus. Nah, yang dicari itu kan EF yang ini kan, yang garis miringnya, lalu di sini O. OF kita tahu 8, udah hitung. OE juga kita udah tahu 6. Nah, sekarang kita bisa nyari EF kuadrat sama dengan FO kuadrat ditambah OE kuadrat atau EO, terserah kalian. EF kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. EF kuadrat sama dengan 8 kali 8, 64. 6 kuadrat 36. Sama dengan berapa? 100. Pintar. Jadi EF itu sama dengan akar 100 yaitu 10. Berarti panjang EF itu 10. Nah, EF itu 10 berarti DE juga 10. Kita bisa tulis DE 10, EF 10. Oke. Yang terakhir kita mau nyari AB. Oke, di sini panjang AB itu sama kayak CO, guys. Kok sama nih? Bisa kita lihat nih. CO ini di sini, AB ini di sini. Sama kan panjangnya. Dilihat secara mata telanjang aja sama gitu ya. AB sama CO. Berarti AB sama dengan CO sama dengan 15 gitu ya. 15. Duh, ini kayaknya kenapa di sini banget gitu ya aku nulisnya. Sorry banget ya. Ini aku tulis lagi keliling. Nah, kalian bisa langsung jumlahin semuanya itu berapa gitu ya. Bisa menggunakan kalkulator atau kalau misalnya aku bisa nih langsung berapa hasilnya. Nah, hasilnya itu adalah 88 cm. Jadi hasilnya itu adalah yang C. Pertama, pokoknya kalau misalnya dapat soal kayak gini, kelihatannya bingung banget, banyak yang nggak diketahui, kita tuh kalau misalnya berurusan dengan segitiga, pasti gak akan jauh, beda jauh dengan Pitagoras, hukum Pitagoras. Kalau segitiga sama kaki. Kalau segitiga siku-siku itu pasti tentang Pitagoras. Kalau misalnya persegi itu juga mudah, persegi panjang gampang, jangan nggak usah diambil pusing gitu ya. Tinggal kita cari aja satu-satu, step by step. Nanti juga bakalan dapet kayak gini, meskipun sedikit agak panjang gitu ya. Sorry banget kalau misalnya ada banyak kesalahan. Thank you udah mau ngelihat video aku. Semoga bisa membantu.